Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita masih ada di playlist Corporate Finance. Setelah kemarin kita coba bikin konten Working with Financial Statement, moga-moga dari konten pertama, kedua, dan ketiga, terutama satu dan kedua, teman-teman sudah mulai melihat struktur overview dari laporan keuangan, not into detail. Kemudian yang ketiga, kalau kita boleh flashback sebentar, yang ketiga itu terkait tentang beberapa rasio dan teman-teman sudah mendapatkan nilai tambah dari DuPont Analysis. Bagaimana teman-teman bisa membreakdown komposisi dari rasio DuPont dan ROE adalah menjadi ujung dari rasio DuPont. Sekarang kita masih dalam pembahasan terkait tentang sumbernya, source-nya masih dari laporan keuangan, tapi sekarang lebih kepada financial planning. Nah, financial planning di sini lebih kepada perusahaan, tidak untuk financial planning pribadi. Bagaimana perusahaan mampu membuat prediksi perencanaan kebutuhan laporan keuangan ke depan. Nah, ini memang harus diantisipasi dari awal karena kembali lagi bahwa perusahaan itu melibatkan banyak sekali resource sumber daya manusia, kemudian juga dia memiliki pertanggungjawaban kepada pemegang saham, kemudian juga dia tidak bisa berada di dalam shocking event di mana yang akan menghit dari kondisi keuangan perusahaan. Itu sebabnya mengapa kita masuk ke dalam sesi bagian dari core fin, yaitu Firm Financial Planning and Growth. Sebelum kita bahas lebih detail, seperti biasa teman-teman, don't forget to subscribe, like, and comment our channel Independent Training ya. Nah, sekarang kita bahas Firm Financial Planning and Growth. Latar belakangnya adalah biasanya a lack of effective long range planning is commonly cited reason for financial distress and failure. Ketidakmampuan ataupun keabsensian bahwa perusahaan mampu memprediksi laporan keuangan jangka panjang. Mungkin kita bicara jangka panjangnya, kita batasi periodnya adalah 3 sampai dengan 5 tahun. Nah, di sini adanya miss, kadang perusahaan tidak mampu melakukan keterprediksian terkait tentang anggaran perusahaan ataupun laporan keuangan yang seharusnya sudah diprediksi sampai dengan 5 tahun ke depan. Akibatnya, pada saat perusahaan tidak mampu memprediksi, maka perusahaan tidak memiliki kemampuan kapasitas untuk menghadapi surprising event di mana perusahaan tidak lagi memiliki buffer, perusahaan tidak lagi memiliki cadangan untuk bisa mengabsorb ataupun menyerap dari surprise event tadi. Ya. Kemudian long range planning is a means of systematically thinking about the future and anticipating possible problems before they arrive. Jadi tujuannya kenapa kita melakukan long term planning, kenapa kita tidak bicara short term planning? Karena long term planning kita bicara volatilitasnya semakin tidak dapat diprediksi, akan tetapi bagaimanapun sebagai pengambil keputusan maka memerlukan sebuah pandangan yang visioner ke depan, berusaha untuk mengabsorb sebisa mungkin, berusaha untuk bisa mencoba mengidentifikasi sebisa mungkin apa yang akan terjadi di kemudian hari. Memang tidak akan presisi, tapi minimal anggaran kita memiliki elastisitas. Nanti kita akan bicara elastisitas anggaran sampai sejauh mana kira-kira yang memang bisa diabsorb oleh pengambil keputusan ya. Itu bicara long range planning. What is financial planning? Disampaikan bahwa financial planning formulate the way in which financial goals are to be achieved. Jadi bagaimana financial goal itu bisa di-achieve, karena financial goals-nya lebih kepada perspektif pemegang saham ya, bukan kepada BOD. A financial plan is thus a statement of what is to be done in the future. Jadi bagaimana financial plan ini harus, makanya diharapkan pada saat perusahaan sudah memiliki planning, dia tidak melakukan perubahan di tengah. Ya, oke lah kalau ada deviasi, tapi kita tidak melakukan perubahan strategis. Tiba-tiba di tahun ke depan kita akan coba expand produk baru, di tahun depan kita akan membuka warehouse baru, di mana itu tidak masuk di dalam tahun-tahun sebelumnya sebagai perencanaan dari corporate. Nah, itu yang tidak diharapkan seperti itu. Nah, ibaratnya kalau kita mau membangun manufacturing misalnya di tahun 2012 atau tahun 2021, maka minimal itu sudah muncul dalam anggaran di 2 tahun sebelumnya. Jadi bagaimana kita how to finance-nya, kemudian bagaimana kita akan mencoba untuk mulai ibaratnya dalam tanda kutip mencicil apa yang perlu dipersiapkan SDM-nya, sumber daya manusianya ataupun sumber daya lainnya terkait dengan katakanlah perencanaan 2 tahun lagi kita akan bikin warehouse. Nah, itu kurang lebih yang harus di-prepare oleh pengambil keputusan ya. Nah, bicara elastisitas teman-teman, jadi kita masuk ke dalam sebetulnya pada saat kita bicara deviasi, bahwa kita menyampaikan bahwa tidak mungkin presisi, maka kita memiliki 3 skenario. Jadi dalam membuat financial planning ataupun membuat dalam tanda kutip membuat anggaran ke depan, teman-teman kalau bisa memiliki elastisitas mulai dari worst case skenario. Jadi bagaimana titik terbawah yang bisa dicapai, growth yang memang paling rendah bisa dicapai, kemudian bicara normal case, moderate, ataupun kita bilang business as usual, artinya default bisnisnya sudah seperti itu dengan pertumbuhan yang proporsional.
Itu bicara moderate, dan yang ketiga adalah bicara best case skenario. Nah, bicara best case skenario, kita bicara optimistik. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan revenue, bagaimana kita mengoptimalkan sales. Nah, itu adalah dari sisi best case skenario. Nah, elastisitas dari worst case, normal case sampai dengan best case ini yang diharapkan mampu untuk menjadi rentang deviasi yang tadi menjadi toleransi elastisitas tadi, ya. Nah, itu bicara skenario. Nah, mengapa kita melakukan planning dan apa yang bisa dicapai sebetulnya, apa yang bisa diantisipasi. Nah, pertama adalah examining interaction. Kenapa saya bilang interaction? Karena kembali lagi begini, pada saat kita mengambil keputusan untuk melakukan keputusan strategis di tahun depan atau 2 tahun lagi, maka dia akan melibatkan interaksi akun yang lain. Pada saat kita mau memutuskan untuk mengambil project ini, di satu sisi kita mau mengincreasekan revenue, tapi di satu sisi kita butuh financing. Apakah kita mau menaikkan debt juga? Nah, jadi interaction adalah kita bicara pada saat kita mau berusaha untuk menurunkan debt, maka kita sumbernya harus dari mana? Atau kita mau meningkatkan revenue, maka apakah kita mau di-finance by debt atau mau ada suntikan dari capital, atau mungkin mau dana pihak ketiga. Nah, berarti kan unsur debt-nya akan naik pada saat revenue-nya naik. Nah, interaction akan selalu bicara seperti itu, teman-teman. Setiap keputusan akun yang diambil pasti akan membuat akun yang lain juga ikut bergerak, ya. Exploring options. Artinya apa exploring options? Jadi pada saat kita melakukan planning, kita berusaha untuk men-trigger pemikiran kita, kira-kira opsi apa lagi yang bisa kita pergunakan, dan biasanya kita mencari opsi yang paling efektif dengan cost yang paling rendah, ya. Avoiding surprises. Jadi dengan kita melakukan planning ini, kita mungkin bisa sedikit pindah ke manajemen risiko. Kita melakukan apa yang namanya risk register untuk menghindari avoiding surprises. Kita bicara tiba-tiba project berhenti di tengah jalan, kita bicara tiba-tiba pembangunan berhenti di tengah jalan, maka avoiding surprises bisa dapat dideteksi, ada alert lebih awal kalau kita memiliki mekanisme seperti risk register. Kemudian ensuring visibility and internal, for sure pada saat kita melakukan planning atau due diligence lebih awal, maka kita akan memastikan bahwa project ini memang bisa berjalan substansial, ya, seperti itu. Kemudian kita juga menjamin adanya konsistensi dari project yang kita buat. Nah, itu bicara what can planning accomplish. Nah, ingredients-nya sekarang ataupun komponennya, pertama biasanya akan ada sales forecast, ya. The sales forecast will be the drivers, ya. Biasanya common sense-nya adalah yang menjadi indikator utama dulu, biasanya itu adalah kita menaikkan sales. Jadi kita tidak menaikkan cost dulu, ya teman-teman. Kita tidak menaikkan, nanti semuanya akan followed by akun-akun yang lain. Tapi driven akunnya biasanya adalah pada saat kita membuat forecast adalah sales-nya dulu kita naik. Karena pada saat sales di-generate naik, kita memiliki tambahan cash, kita memiliki tambahan buffer lagi, maka dari sini tambahan ini kita bisa melakukan alokasi pekerjaan-pekerjaan lain. Makanya driven akunnya biasanya adalah sales forecast, ya. The sales forecast will be the drivers, meaning that the user of the planning model will supply this value and most other value will be calculated based on it. Dan akun-akun lain akan dikalkulasi based on it, based on kenaikan dari percentage of sales. Maka ada akun-akun lain akan mengikuti si drivennya, yaitu adalah sales tadi, ya. To help a firm come up with its projection, some business specialists in macroeconomic and industry projection. Jadi memang nanti kita akan bicara terkait tentang pertimbangan beberapa asumsi, misalkan makroekonomik. Ingredient yang berikutnya adalah sebuah pro forma statement. A financial plan will have a forecast, balance sheet, income statement, and statement of cash flow, ya. Jadi kurang lebih teman-teman, kita pro forma statement ataupun menjadi pro formas biasanya namanya itu merupakan singkatan dari pro forma statement yang terdiri dari statement of financial positions, profit and loss statement, sama cash flow, ya. Asset requirement, karena pasti akan ada capital spending. Financial requirement, apakah kemungkinan kita akan harus melakukan skema financing untuk melakukan pembiayaan. Kita biasanya membuat keputusan financial planning. Berikutnya adalah the plug. The plug ini artinya adalah designated source of sources external financing to deal with any shortfall. Jadi pada saat kita memutuskan suatu financing ataupun pembiayaan, dan ternyata kita masih harus membackup dengan plug yang lain. Artinya plug yang lain adalah bagaimana kalau nanti kejadian shortfall, ataupun bagaimana kalau nanti kejadian katakanlah ada sesuatu hal, maka kita harus mempersiapkan backup dari, katakanlah seperti ini, ada project mau didanai oleh pihak ketiga, kita menggunakan dana pihak ketiga financing, tapi pemegang saham sudah bilang kalau sampai nanti ada apa-apa maka saya backup untuk shortfallnya. Jadi kita selalu mempersiapkan tidak satu langkah tapi juga 2 langkah, ya. Nah, itu bicara pentingnya untuk mempertimbangkan komponen tambahan lain untuk membackup kalau terjadi shortfall ataupun kerugian.
Kemudian adalah economic assumption, ini juga penting menjadi ingredients ataupun komponen dari financial planning. Yang paling penting adalah economic assumption karena semua angka itu dibuat berdasarkan asumsi. Katakanlah kalau saya tadi bicara nomor 1 komponen sales forecast, kemudian saya akan bilang naik 20%. Pertanyaannya adalah kenapa saya bisa bilang naik 20%? Karena itu adalah asumsi. Nah, asumsi kembali lagi yang perlu dipertajam di dalam anggaran itu adalah asumsi. Jadi bagaimana kita menyatakan pendapat ataupun kita mengambil kesimpulan bahwa sales itu akan naik 20%, 30%, 40%. Kenapa begitu optimis? Kenapa begitu pesimistik? Ya, nah itu adalah angka yang harus dibentuk berdasarkan tentunya bagaimana kebutuhan makroekonomi karena sangat menentukan sekali daya beli, kemudian yang bisnisnya terkait dengan interest exchange, dengan kurs exchange, maka itu juga menjadi cukup penting dipertimbangkan. Yang berikutnya adalah tingkat suku bunga terkait dengan pinjaman. Nah, jadi kembali hati-hati pada saat membuat forecast, maka kita perlu membangun asumsi yang dapat dipertahankan pada saat kita melakukan penyampaian terkait dengan anggaran kita, ya. Seperti itu. Economic assumptions. Nah, sekarang kita masuk ke dalam a simple financial planning. Nah, a simple financial planning. Nah, teman-teman perhatikan di sini kita sudah mulai masuk dari komponen financial statement yang paling sederhana sekali. Sebelah kiri ada P&L statement, sebelah kanan ada balance sheet. Assume that all variable are tied directly to sales. Suppose sales increase by 20%. Jadi kita tidak bahas asumsi di sini, teman-teman, ya. Rising from dari Rp1.000 menjadi $1.000 menjadi $1.200. Planners will then also forecast 20% increase in cost. Ya, jadi costnya juga naik dari from 800 menjadi 800 kali 1,2 menghasilkan 960. Ya, mungkin itu typo pada saat di download. 800 kali 1,2 ya, karena dia naik 20% maka dia menjadi 960. Ya. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini adalah si performa dari income statement. Salesnya dari 1000 naik jadi 1200, costnya dari 800 naik jadi 960, menghasilkan net income 240. Nah, sekarang kita bicara dari P&L statement masuk ke balance sheet. Nah, balance sheet, teman-teman jangan lupa ada posisinya aset sebelah kiri, debt and equity dia sebelah kanan, ya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah sekarang karena akibat kenaikan sales maka menyebabkan total dari aset dan sisi debt to equity juga menjadi naik sebesar 100, ya. Akan tetapi kenaikannya tidak bisa literally menaikkan 100 karena kita lihat, teman-teman, di bawah penjelasannya. Nah, sekarang katakanlah now we have to melakukan rekonsiliasi these two pro forma. Bagaimana dia bilang, for example, can net income, apakah bisa net income equal 240 kemudian equity increase? Kalau teman-teman perhatikan dia hanya naik 50, tidak bisa jawabannya, ya. Jadi sekarang setelah tadi kita perhatikan bahwa di P&L statement ataupun income statement dia naik 240, tapi dengan asumsi sederhana yang literally seperti ini dia tidak bisa, teman-teman. Karena teman-teman harus ingat ya bahwa aset itu sama dengan debt ditambah dengan equity, ya. Jadi jangan lupa konsep seperti itu. Jadi yang sebelah kiri ini harus sama dengan sebelah kanan. Nah, pada saat net income naik menjadi 240, maka dia tidak bisa di sebelah kanan equity-nya cuma naik menjadi 50. Nah, dengan dia sampaikan bahwa dengan 600 di total aset, kemudian yang harus kita lakukan adalah sekarang 490 in equity, ya. Jadi kita katakanlah 600 tadi, ya. Kemudian kenaikan di aset dikurangi dengan 490 sama dengan 110 untuk bagiannya debt, ya. Nah, di equity-nya adalah ada kenaikan sebesar 240, ya. Kenaikan 240 sebesar kenaikan net income. Kemudian untuk debt-nya terpaksa kita kurangi karena dia sudah naik 240, di sini menjadi 110, ya, atau ada selisihnya sebesar 140, ya, kita kurangkan dari 300. Nah, dari sini maka posisinya sekarang sudah bisa menjadi 600 tapi dengan komposisi yang tepat, ya. Kembali lagi bahwa 600-nya tidak bisa 100-nya langsung dibagi 50 tidak bisa karena ada kenaikan net income sebesar 240, maka sebelah kanan juga harus naik 240. Itu munculnya di equity, kemudian kita turunkan si debt-nya, ya. Dari 300 menjadi 110, ya. Nah, itu bagaimana kita melakukan pencatatan pro forma untuk income profit and loss statement dan balance sheet, ya. Nah, berikutnya teman-teman kita masuk kepada P&L statement, ya. Di sini dikatakan projected a 20% increase in sales for the coming year. Ini proyek yang berbeda lagi. So we are anticipating sales dari $1.000 naik menjadi 1,25 menjadi 1.250.
To generate a pro forma income statement, we assume that total cost will continue menjadi pada nilai 800 dibagi dengan 1000, yaitu 80% of sales ya. Nah, jadi kenaikan projected dari salesnya adalah 25%, dari 1000 menjadi 1250, dan cost-nya itu kalau kita ngambil proporsi yang sama kan dia 80%-nya ya. Di yang sebelum pro forma 800 per 1000, maka kita mengambil proporsi yang sama. Cost-nya juga 80% dari 1250, yaitu sebesar 1000 US dollar ya. Ke bawahnya menjadi taxable income, taxesnya menjadi default, taxesnya kembali lagi disesuaikan dengan ketentuan, karena ini dari buku tax luar, dia taxnya menjadi 34% ya. Nah, kemudian setelah statement of profit and loss, sekarang kita masuk statement of financial position. Ini mungkin yang agak sedikit effort untuk menghitung di sini. Katakanlah kita sekarang, karena kembali lagi kita masuk ke breakdown dari statement of financial position, di mana aset itu terdiri dari cash, account receivable, dan inventory. Nah, sekarang kita lihat balance statement of financial position yang masih belum pro forma ya. Inventory kita bilang di sini equal to 60% of sales ya. 600 inventory-nya dibagi dengan 1000 ya. Nah, kemudian kita dapatkanlah proporsi cash 160 dolar atau 16%, account receivable 440 atau 44%, inventory adalah 600 ataupun 60. Kalau teman-teman tanyakan dari mana, ini karena percentage of sales ya. Jadi 160 kemudian dibagi dengan 1000. Account receivable ya, jangan yang pakai pro forma dulu teman-teman ya, kita pakai yang karena ini kan belum pro forma, salesnya ambil yang 1000 dulu ya. Kemudian 1200 dia per 1000, 1800 per 1000, 3000 per 1000 ya, sehingga nanti dapatlah percentage of sales ya. Begitu juga dengan liabilities and honor equity, kita coba fokus hanya di comparable, diasumsikan yang lain tidak berubah teman-teman, NA itu not applicable ya. 30% karena dia 300 per 1000 ya. Ini adalah untuk percentage of sales dari balance sheet yang bukan pro forma ya. Nah, sekarang pada saat kita masuk ke pro forma, kita membutuhkan sedikit perhitungan. Nah, cash-nya kemudian dia memprediksi naik sebesar 40 dolar. Dari mana dia menghitung? 0,16 pakai percentage of sales tadi dikali dengan projected sales, sehingga projected cash-nya adalah 200 atau kenaikan 40 dibandingkan dengan tahun lalu ya. Bagaimana dengan PPE? Sama. Dia 1,8 dari mana? Ngambil dari projected yang atas ya, yang ini 1,8 dikali dengan 1250 ataupun projected sales yang baru ya, sehingga ada kenaikan 450 dibanding dengan tahun lalu ya, 450 di sini ya. Nah, bagaimana dengan yang sebelah kanan? Account payable 0,3 dapat dari mana? Tadi 300 per 1000 ya. Kita ambil persentasenya kemudian dikali dengan projected sales baru 1250 mendapatkan projected 375 ataupun kenaikan 75 dibandingkan dengan tahun lalu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita agak short, agak membutuhkan, kalau kita jumlahkan 75 ditambah dengan 110 menjadi 185 ya. Ini return earning ataupun saldo laba ditahan dia menjadi default ya. 75 tambah 110 sama dengan 185. 185. Kemudian kalau teman-teman perhatikan, inspecting kita coba mengecek ya, our pro forma balance sheet, we notice that asset are projected to increase by 750 ya, yang sebelah kiri ini. However, without additional financing, liability and equity will increase by only 185 ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan 750 sebelah kiri naik tidak sejalan dengan kenaikan sebelah kanan 185. It means kita membutuhkan external financing needed ataupun membutuhkan pendanaan dari pihak luar supaya membuat balance ya. Karena kirinya naik 7,5 teman-teman, kanan juga harus naik sebesar 7,5 ya. Nah, ada selisih sebesar 565 ya. Nah, 565 ini nanti yang kalau bisa saya sarankan kita akan masuk kepada komposisi dari current liabilities dan long term debt ya. Jadi 565 kita bisa split di notes payable sama long term debt ya, sehingga nanti artinya apa teman-teman, pada saat ada projected, sebetulnya substansinya analisisnya adalah pada saat kita bicara projected sales naik, kemudian sebelah aset dia posisinya juga naik, katakanlah kenapa naik salesnya, karena AR-nya naik. Kalau Anda menjual, pasti Anda menjual dengan piutang kan? Nah, piutangnya itu pasti naik. Nah, pada saat ada piutang naik, jangan lupa pendanaan sales ini juga membutuhkan uang. Uangnya diambil dari either mau dari equity bawah, kamu naikkan sebesar 565, atau kamu naikkan di sisi liability-nya 565. Nah, apakah kita bijak menaikkan 565 hanya di satu sisi di current liability saja?
dia tidak bijak. Bagaimana kalau kita split 565 tadi, sebagian ataupun sebagian kecil di notes payable, current liabilities, dan sebagian besar ada di long term debt ya, untuk mengalokasikan kenaikan 55 agar dia seimbang dengan ataupun balance dengan aset ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman bagaimana kita melakukan proforma tadi, dimulai dari financial statement, kemudian overall kita masuk kepada P&L statement, dan terakhir adalah kita masuk kepada proforma dari balance sheet ataupun statement of financial position. Jangan lupa kita mendapatkan sedikit challenge untuk membuat proforma di balance sheet karena posisi aset harus sama dengan posisi dari sebelah kanan liability dan equity. Kenapa dia bisa naik? Kembali lagi bahwa pada saat Anda memprojected sales-nya naik di P&L statement, maka di balance sheet ataupun statement of financial position juga pasti akan mengalami kenaikan. Dan kenaikan ini harus imbang antara sisi aset maupun di sisi liabilities plus equity. Itu dia kurang lebih teman-teman, kita sudah bicara manfaat dari melakukan financial planning, kita sudah bicara skenario dari financial planning. Jangan lupa untuk membuat elastisitas, best case, worst case, dan normal case ataupun business as usual, dan kita sudah masuk kepada proforma minimal simple performa financial statement, mulai dari financial statement itu sendiri, P&L statement, dan yang terakhir adalah balance ataupun statement of financial positions. Semoga bermanfaat konten kita kali ini. Stay terus di channel Independent Trader.